bumi, dan manusia. Masing-masing berjalan pada garis takdirnya. Selama ribuan tahun, secara silih berganti, berbagai peradaban manusia lahir dan berakhir, tumbuh lalu jatuh, jaya lalu sirna. Ada yang tersisa, ada juga yang tenggelam tak bersisa. Sisa-sisa peradaban itu, ada yang masih bisa kita saksikan saat ini, sebagai bukti pencapaian penemuan manusia di masa lampau. Film dokumenter ini merangkum sederet pencapaian arsitektur dan teknologi berbagai peradaban manusia yang terbesar, menakjubkan, dan mengagumkan dari masa dunia kuno hingga modern. Pencapaian tersebut merupakan penanda bahwa peradaban tersebut pernah ada. Peradaban kuno sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Di antaranya adalah peradaban Mesopotamia, peradaban lembah sungai Indus, dan peradaban sungai Kuning. Namun, Mesir kuno dengan piramida Gizanya menjadi bukti arkeologi sebagai peradaban besar pertama di dunia. Peradaban Mesir kuno berlangsung dari 3100 sebelum Masehi dan berakhir pada 30 sebelum Masehi akibat invasi Romawi. Selama periode tersebut, Mesir kuno mencapai prestasi epik di berbagai bidang, salah satunya piramida Giza. Giza dibangun pada 2600 sebelum Masehi sebagai makam Fir'aun dinasti keempat Mesir, Khufu. Di komplek piramida Giza terdapat 3 piramida besar yaitu Khufu, Khafra, dan Menkaur. Piramida Khufu berdiri setinggi 500 kaki dan menjadi bangunan tertinggi di dunia selama hampir 4.000 tahun. Dibutuhkan sekitar 2,3 juta blok batu yang masing-masing berbobot antara 2,5 hingga 15 ton. Selain itu ada juga patung Sphinx dan 3 piramida satelit yang disertai kuil dan substrukturnya. Saat ini, piramida Khufu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang relatif masih utuh. Meskipun peradaban Mesir telah mengalami kemajuan pesat pada milenium 3 sebelum Masehi, wilayah kepulauan Inggris masih mengalami tahap awal revolusi pertanian. Zaman Neolitik Inggris berlangsung pada periode 4000 hingga 2500 sebelum Masehi dan berpuncak pada penciptaan Stonehenge. Stonehenge terdiri dari 100 blok sarsen, bluestone, dan batu pasir raksasa yang diangkut dari berbagai lokasi. Tidak ada catatan yang pasti terkait proses dan tujuan pembangunan Stonehenge. Namun situs Stonehenge berkaitan dengan simbol keagamaan atau spiritual, serta kepentingan astronomi. Berbagai bagian struktur Stonehenge berorientasi pada matahari terbenam dan titik balik musim dingin, dan matahari terbit pada titik balik matahari musim panas. Sekitar 2000 tahun kemudian, peradaban manusia di berbagai belahan dunia mulai berkembang. Sekitar akhir abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Yunani dan Persia berkembang menjadi 2 kekuatan yang menguasai bumi dan terlibat dalam serangkaian perang epik Yunani-Persia. Kekaisaran Achaemenid atau Achaemeniah di Persia membangun berbagai kota penting termasuk Persepolis yang menjadi ibu kota seremonial. Darius Agung, raja ketiga, membangun bangunan awal yang masih ada hingga saat ini. Persepolis terdiri dari sebuah komplek dengan berbagai istana yang dirancang dengan arsitektur terbaik di masa itu. Di dalam komplek Persepolis terdapat istana Apadana yang di dalamnya terdapat balai agung berbentuk bujur sangkar. Tiap sisinya berukuran panjang 60 meter dengan 72 tiang besar. 30 diantaranya masih tegak berdiri saat ini. Setiap pilar memiliki ketinggian 19 meter yang bertujuan menopang atap yang luas dan sangat berat. Di seberang laut Aegea, bangsa Yunani sedang memasuki masa klasiknya. Era ini berlangsung pasca perang Yunani-Persia yang menurut beberapa bukti berpuncak pada perjanjian damai yang disebut Perdamaian Kalias.
Seni, filsafat, sastra, dan puisi berkembang sejalan dengan arsitektur dan teknik yang terlihat pada bangunan di Akropolis Athena, Parthenon, Propylaea, Erechtheion, dan kuil Athena dirancang oleh Pericles, negarawan dan jenderal Yunani yang berpengaruh dalam Perang Yunani-Persia dan Perang Peloponnesia melawan sesama negara kota Yunani, Sparta. Arsitektur terbaik dan paling menonjol adalah Parthenon yang dibangun di lokasi kuil yang sebelumnya dihancurkan oleh Persia. Kota Efesus yang terletak di wilayah Izmir, Turki saat ini adalah salah satu pelabuhan terpenting di dunia kuno. Kota yang pernah menjadi pusat perdagangan laut Mediterania, memiliki sejarah yang sangat tua dan diperebutkan berbagai imperium kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Croesus yang telah menaklukkan Efesus memulai pembangunan kuil Artemis yang penyelesaiannya memakan waktu 120 tahun. Konon, ukuran kuil ini hampir 2 kali lipat ukuran Parthenon di Yunani. Sayangnya, kuil ini dirusak oleh bangsa Goth ketika mereka menyerang Efesus pada abad ke-3 Masehi. Setelah Alexander Agung meninggal, Ptolemeus I mendeklarasikan dirinya sebagai raja pada tahun 305 sebelum Masehi dan memulai pembangunan mercusuar Alexandria. Diperkirakan ketinggian keseluruhan bangunan mencapai 100 meter dan selama berabad-abad menjadi salah satu bangunan buatan manusia yang tertinggi di dunia. Mercusuar ini rusak parah akibat 3 kali gempa bumi antara tahun 956 dan 1323 Masehi. Di waktu yang sama ketika Kekaisaran Makedonia dipimpin oleh Alexander Agung, dinasti Qin mencapai puncak keemasan di Asia Timur jauh. Dinasti Qin merupakan dinasti pertama Kekaisaran Tiongkok yang berlangsung dari 221 sebelum Masehi hingga 1912 Masehi. Prajurit terakota dibangun oleh Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huangdi, pada tahun 207 sebelum Masehi. Situs tersebut terdiri dari ribuan patung berukuran asli yang terbuat dari terakota. Masing-masing memiliki tampilan yang sedikit berbeda. Terakota prajurit, kereta, dan kuda ditemukan pada tahun 1974 dan dianggap sebagai salah satu temuan arkeologi terbesar di abad 20. Ketika Kekaisaran Tiongkok berkembang seiring dengan perluasan dinasti Han, Kerajaan Nabatea didirikan di sekitar Yordania modern oleh sekelompok orang Arab nomaden. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting berkat posisi yang strategis di sepanjang jalur perdagangan dupa yang menghubungkan Mediterania dengan timur jauh. Petra adalah ibu kota kerajaan Nabatea yang menjadi pusat perdagangan sekaligus arsitektur batu berukir paling menakjubkan di dunia. Al-Hasneh dibangun sebagai kuil di masa Aretas IV, Raja Nabatea yang dipengaruhi oleh arsitektur Yunani kuno. Seperti kebanyakan bangunan di Petra, Al-Hasneh dibangun dengan cara memahat ke dalam sebuah tebing setinggi 40 meter. Madain Saleh terletak 20 km di sebelah utara Al-Ula, 400 km barat laut Madinah, dan 500 km sebelah tenggara Petra, Yordania.
Wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Nabatea karena posisinya yang berada di jalur perdagangan semenanjung Arab. Al-Quran menceritakan bahwa wilayah Madain Saleh dihuni oleh kaum Samud pada masa Nabi Saleh. Kaum Samud diceritakan diterjang oleh gempa bumi dan sambaran petir sebagai hukuman dari Allah karena mereka menyembah berhala. Sama seperti Petra, Madain Saleh atau dikenal sebagai Hegra terkenal akan arsitektur batu berukir yang menakjubkan. Pada tahun 2008, UNESCO menobatkan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia yang pertama di Arab Saudi. Yahudi merupakan agama tertua kedua di dunia setelah Hindu yang berkembang sejak 6000 sebelum Masehi. Yahudi berkembang di wilayah yang saat ini bernama Yerusalem, yang juga sebagai kota penting bagi dua agama langit lainnya, Islam dan Kristen. Orang Yahudi berulang kali membangun kuil suci yang kemudian dihancurkan oleh beberapa imperium. Yang pertama dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Kekaisaran Neo-Babilonia. Kuil kedua dibangun pada tahun 20 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi. Dari kuil kedua ini hanya terdapat sebagian kecil tembok yang masih tersisa, yang dikenal sebagai tembok barat atau tembok ratapan. Ini adalah situs paling suci dalam agama Yahudi yang digunakan sebagai tempat berdoa dan berduka atas kehancuran kuil. Selama berabad-abad, Republik Romawi menegaskan dominasinya di Mediterania dan berpuncak pada berdirinya Kekaisaran Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi. Kekaisaran ini terkenal akan kekuatan militer, kreativitas, dan inovasi di berbagai bidang, termasuk arsitektur dan transportasi air. Kolosium Roma merupakan tempat pertunjukan berbentuk elips yang merupakan amfiteater terbesar dengan luas mencapai 2,5 hektar dan dapat menampung 80.000 orang. Kolosium didirikan oleh Vespasianus pada masa Domitianus dan digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan seperti gladiator, teater, dan eksekusi. Abad Pertengahan ditandai dengan masa keemasan Islam, kerajaan Hindu-Buddha di India dan Asia Tenggara, zaman kegelapan di Eropa, dan era klasik dan post-klasik di Amerika Tengah. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Romawi Konstantinus mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Berabad-abad mendominasi Eropa dan Asia, Kekaisaran Romawi menjadi terlalu luas sehingga pada akhirnya terpecah menjadi Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Wilayah kekuasaan Bizantium pada abad-abad berikutnya jatuh di tangan Ottoman pada tahun 1453 Masehi. Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai Istanbul menyimpan beberapa contoh terbaik arsitektur Bizantium, termasuk gereja Hagia Eiren dan Hagia Sophia. Bizantium membangun struktur ikonik Hagia Sophia pada tahun 537 Masehi dan selama lebih dari 900 tahun berdiri sebagai salah satu gereja Kristen Ortodoks terbesar dan terpenting sebelum kemudian diubah menjadi masjid oleh Ottoman setelah jatuhnya Konstantinopel. Ka'bah pertama dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, jauh sebelum Islam datang. Menurut tradisi, bangunan ini awalnya merupakan bangunan persegi panjang sederhana tanpa atap. Suku Quraisy yang memerintah Mekah membangun kembali Ka'bah pra-Islam pada tahun 608 Masehi dengan lapisan batu dan kayu, meninggikan pondasi dan pintu untuk melindungi Ka'bah dari penyusup dan banjir. Kembalinya Nabi Muhammad ke Mekah dari Madinah pada tahun 629 Masehi
Ka'bah dibersihkan dari seluruh berhala dan menjadikannya tempat ibadah dan ziarah umat Islam. Di masa kekhalifahan Islam setelahnya, Ka'bah mengalami beberapa renovasi dan perluasan sampai dengan sekarang. Ka'bah menjadi simbol dan tempat paling suci umat Islam di seluruh dunia. Tidak lama setelah Hagia Sophia dibangun, Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Dari sana, dunia Islam berkembang begitu masif dan cepat melalui serangkaian penaklukan oleh beberapa kekhalifahan Islam. Dome of the Rock atau Kubah Sakrah merupakan monumen Islam yang selesai dibangun pada tahun 691 Masehi pada masa kekhalifahan Umayyah bersama Masjid Al-Qibli. Kubah Sakrah merupakan bangunan utama dalam Masjid Al-Aqsa dan kerap menjadi lambang yang mewakili keseluruhan kompleks. Meskipun peradaban India, Mohenjo-daro dan Harappa sudah ada sejak Mesir kuno, prestasi arsitektur dan teknik yang mengesankan baru muncul pada abad pertengahan. Selain menjadi salah satu pusat peradaban terpenting di dunia, India juga merupakan tempat kelahiran agama Buddha yang merupakan agama terpopuler kelima di dunia dengan pengikut mencapai 500 juta orang. Kuil Mahabodhi merupakan situs Buddha terpenting karena berada pada tempat di mana Sang Buddha memperoleh pencerahan. Di seberang Teluk Benggala, pusat penting agama Buddha lainnya mulai terbentuk pada awal abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha berkembang mencakup sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Letaknya strategis sebagai penghubung jalur maritim India, Cina, dan Jawa. Dataran Jawa yang lebih subur mendorong bergesernya pusat peradaban Buddha ke Pulau Jawa. Puncaknya, sekitar abad ke-8 dan 9, berdirilah candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur. Borobudur dibangun oleh dinasti Syailendra yang memerintah Pulau Jawa saat itu. Situs ini diabaikan selama berabad-abad, tertutup abu vulkanik dan diselimuti hutan sebelum ditemukan kembali pada awal abad 19. Di Jazirah Arab, kekhalifahan Abbasiyah menggulingkan Bani Umayyah dan mulai menguasai wilayah Islam kecuali Andalusia atau Spanyol. Sejak tahun 750 dan hampir 8 abad lamanya, Islam terus berkembang di bawah Bani Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Di bidang arsitektur, salah satu yang paling terkenal dan paling unik adalah Masjid Agung Samara. Masjid yang terletak di kota Samara ini dibangun pada tahun 848 dan selesai pada tahun 852 di masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Selain itu ada juga Masjid Jami' Isfahan yang dibangun sekitar 771 Masehi dan terus diperluas dan direkonstruksi semasa pemerintahan Bani Abbasiyah dan bangsa Seljuk. Saat ini, Masjid Jami' Isfahan telah menjadi situs warisan dunia dan merupakan salah satu monumen arsitektur Islam terbesar dan terpenting di Iran. Islam di masa dinasti Umayyah mulai memasuki Spanyol pada tahun 711 Masehi. Setelah menguasai Gibraltar, kota-kota Spanyol seperti Cordoba, Sevilla, Granada, dan lainnya dengan mudah dikuasai. Abdurrahman, keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri akibat revolusi Abbasiyah, mendirikan pemerintahan baru di Cordoba pada tahun 756 Masehi. Cordoba berkembang menjadi kota metropolitan yang maju di Eropa saat itu karena sumbangannya di bidang ilmu pengetahuan. Menurut catatan sejarawan di Spanyol, pada masa kekuasaan Islam terdapat sekitar 700 masjid, 60.000 kastil, dan 70 perpustakaan. Kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol saat itu
membuat banyak pelajar dan mahasiswa dari penjuru dunia untuk menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Peninggalan terbesar dinasti Umayyah di Eropa adalah Katedral Cordoba. Awalnya adalah sebuah masjid agung yang dibangun pada tahun 785 pada masa pemerintahan Abdurrahman I, Khalifah Umayyah di Andalusia. Masjid ini diubah menjadi katedral pada tahun 1236 setelah Cordoba direbut oleh pasukan Kristen Castilla. Menyeberang ke belahan bumi lainnya, Amerika. Peradaban Maya dimulai di semenanjung Yucatan pada periode praklasik yang berlangsung dari 2000 sebelum Masehi hingga 250 Masehi. Salah satu kota terpenting yang berkembang adalah Chichén Itzá. Beberapa bangunan penting di Chichén Itzá, termasuk kuil 1000 prajurit, Grand Ball Court, dan kuil Kulkuchan, atau dikenal dengan El Castillo. Kuil dengan 4 sisi yang curam tersebut merupakan karya menakjubkan dari arsitek piramida berundak peradaban Maya yang dibangun sekitar tahun 1000 Masehi. Sekilas seperti Candi Borobudur yang memiliki candi kecil di puncak piramida yang digunakan untuk memuja dewa Maya, Kukulcan. Kembali ke Asia Tenggara. Bagan adalah kota kuno di Myanmar yang berdiri pada abad ke-9 sampai abad 13 Masehi. Kota ini merupakan ibu kota kerajaan Pagan di Burma atau Myanmar, yaitu kerajaan pertama yang menyatukan wilayah modern Myanmar. Dari tahun 1044 hingga 1287, Kerajaan Bagan membangun sekitar 10.000 monumen keagamaan Buddha, sekitar 1.000 stupa, 10.000 kuil kecil, dan 3.000 biara. Lebih dari 2.200 kuil dan pagoda tersebut masih berdiri sampai saat ini. Daerah arkeologi Bagan merupakan tujuan utama wisatawan di Myanmar. Setelah serangkaian suksesi dinasti Hindu-Buddha semenanjung Indochina hingga tahun 800 Masehi, terbentuklah kerajaan Khmer Hindu-Buddha yang bertahan selama kurang lebih 6 abad. Gaya arsitektur Khmer cukup unik dan dianggap mewakili Gunung Meru, gunung dengan 5 puncak yang merupakan rumah bagi dewa-dewa Hindu-Buddha sekaligus pusat alam semesta. Angkor Wat adalah monumen keagamaan terbesar di dunia yang membentang lebih dari 400 hektar di pedesaan barat laut Kamboja. Kompleks candi awalnya didedikasikan untuk salah satu dewa utama Hindu, Wisnu, pada awal abad ke-12, tetapi akhirnya diubah menjadi candi Buddha menjelang akhir abad tersebut. Candi ini telah menjadi lambang negara Kamboja, serta turut mentransformasi Kamboja menjadi negara Buddha. Selama lebih dari 5 abad, Inggris berada di bawah kekuasaan Anglo-Sakson, sampai kemudian ditaklukkan oleh William I pada tahun 1066. William sang penakluk merupakan adipati Normandia di Perancis, yang kemudian menjadi Raja Inggris pertama dari bangsa Norman. Di masanya, Kastil Windsor dibangun di sebelah barat London di tepi sungai Thames. Di dalam komplek kastil juga terdapat kapel St. George, beberapa gerbang dan akomodasi tambahan lainnya. Putranya, Henry I, mengubah kastil tersebut sebagai kediaman resmi keluarga kerajaan. Kastil Windsor telah direnovasi berkali-kali dan menjadi istana paling lama dihuni di Eropa sekaligus kastil terbesar yang dihuni di dunia. Gaya arsitektur kastil didominasi oleh gaya Georgia dan Victoria. Selepas runtuhnya Imperium Romawi Barat, wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan barbar yang dipimpin oleh orang-orang Franka. Melalui perjanjian Verdun pada tahun 843,
Kerajaan Franka dipecah menjadi Franka Barat yang merupakan cikal bakal Prancis dan Franka Timur yang menjadi cikal bakal Jerman. Kerajaan Franka Timur menyebut diri mereka sebagai Romawi suci, meskipun menurut Voltaire sama sekali tidak suci, tidak Romawi atau sebuah kerajaan. Namun demikian, kerajaan inilah yang memerintah Eropa Tengah selama hampir 1000 tahun dan menghasilkan kastil kekaisaran yang mengesankan. Kastil Kekaisaran Nuremberg dibangun antara tahun 1027 hingga 1125 Masehi. Kastil Nuremberg merupakan salah satu tempat persinggahan paling populer dan bersama tembok kotanya merupakan salah satu benteng paling dihormati di Eropa. Di sisi barat Eropa, kerajaan Prancis di masa itu berkembang menjadi salah satu negara adidaya di Eropa. Selain kehebatan di bidang militer, arsitektur dan teknik Prancis berkembang pesat sepanjang abad pertengahan. Berkembang dari gaya gotik pada awal abad ke-12 hingga gaya Renaissance menjelang abad ke-16. Katedral Notre Dame menjadi salah satu contoh terbaik arsitektur gotik. Pembangunan katedral tersebut berlangsung selama hampir 1 abad. Notre Dame terkenal akan penopang terbangnya yang bertujuan menopang berat atap. Ini merupakan sebuah inovasi abad ke-13. Katedral ini juga dilengkapi langit-langit raksasa dan jendela kaca warna-warni yang menambah kemegahannya. Selama revolusi Perancis pada tahun 1790-an, sebagian besar citra keagamaan hancur dan rusak. Pada 26 Agustus 1944, pembebasan Perancis dari pendudukan Jerman dirayakan di Notre Dame dengan nyanyian Magnificent. Selama abad pertengahan, semenanjung Iberia adalah wilayah yang diperebutkan antara Islam Arab dan Kristen Eropa. Periode ini dikenal sebagai Reconquista. Pada awal abad ke-13, cikal bakal negara Spanyol yang kita kenal saat ini sudah mulai terbentuk. Namun, masih ada wilayah Arab kecil di bagian selatan yang dikuasai oleh dinasti Nasrid. Alhambra adalah istana kerajaan dinasti Nasrid, terletak 70 km dari pantai selatan Spanyol, tepatnya di tepi pegunungan Sierra Nevada di Provinsi Granada, Spanyol. Awalnya, Alhambra dibangun oleh dinasti Nasrid di masa kemundurannya. Setelah tanah tersebut direbut oleh Spanyol pada akhir abad ke-15, selanjutnya Alhambra digunakan sebagai istana oleh keluarga kerajaan Spanyol. Diperkirakan orang Polinesia pertama kali mendiami Pulau Rapa Nui antara 300 sampai dengan 1200 Masehi. Pulau kecil yang sekarang dikenal sebagai Pulau Paskah berukuran panjang sekitar 20 km dan lebar 12 km. Dan ini merupakan rumah bagi beberapa gunung berapi, tambang, dan koleksi patung monolitik dalam jumlah yang besar, yang diukir dengan tangan oleh orang Polinesia. Terdapat hampir 1000 patung raksasa yang diperkirakan dibuat antara abad ke-13 dan 15. Monolit Moai diukir dari tambang di sisi timur laut pulau dan diangkut ke berbagai lokasi di sekeliling Rapa Nui. Monolit terberat memiliki berat hingga 85 ton dan diposisikan secara individu atau berkelompok di atas platform batu yang dikenal sebagai ahu. Great Wall, tembok besar Tiongkok, mulai dibangun pada tahun 220 sebelum Masehi,
pada masa dinasti Qin dan dilanjutkan oleh dinasti Han pada tahun 127 sebelum Masehi. Tembok besar Tiongkok dibangun sebagai garis pertahanan atas serangan musuh dan suku-suku dari utara Tiongkok. Salah satunya yang terbesar adalah bangsa Hun yang terkenal barbar dan ditakuti Imperium Romawi. Sampai dengan era dinasti Han, panjang keseluruhan tembok mencapai 1000 km sebelum akhirnya pengaruh bangsa Hun melemah dan pembangunan tembok ditinggalkan. Pada abad ke-13 dan 14, Kekaisaran Mongol muncul sebagai salah satu imperium terbesar di dunia yang menguasai sebagian besar Asia, termasuk Tiongkok. Menyadari pentingnya tembok pertahanan di sebelah barat dan utara Tiongkok, dinasti Ming yang berhasil mengusir pengaruh Mongolia mulai membangun kembali tembok pada tahun 1368 sampai dengan 1644 Masehi. Di masa dinasti Ming, tembok telah membentang sepanjang 20.000 km, melintasi pedesaan Tiongkok dan terbagi ke dalam 9 distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Semenanjung Korea, yang merupakan cikal bakal negara Korea Utara dan Korea Selatan, tak luput dari invasi dan penguasaan Mongolia. Kerajaan Goryeo dikuasai oleh Mongol hingga tahun 1350, lalu jatuh ke tangan dinasti Joseon pada tahun 1392 Masehi hingga 1897 Masehi. Periode Joseon meninggalkan warisan besar terhadap Korea modern. Banyak kebudayaan Korea modern, etiket, norma dan sikap masyarakat, bahasa Korea modern, dan dialeknya yang berasal dari budaya dan tradisi Joseon. Dinasti Joseon membangun 5 istana megah di masa pemerintahannya. Yang pertama dan terbesar adalah Istana Gyeongbokgung, yang terletak di depan Gunung Bugak di sisi utara Seoul. Kompleks istana raksasa ini pernah dihancurkan seluruhnya oleh Jepang pada tahun 1592, sebelum dibangun kembali 3 abad kemudian pada 1867. Setelah Zudi, Kaisar Yongli dari dinasti Ming naik tahta, ibu kota kekaisaran dipindahkan dari Nanjing ke Beijing. Forbidden City atau kota terlarang dibangun selama 14 tahun sejak 1406 dan mempekerjakan sebanyak 100.000 seniman ahli dan jutaan tenaga buruh. Selama periode tahun 1420 sampai dengan 1924, Forbidden City merupakan kompleks istana kekaisaran dan pusat pemerintahan Tiongkok di era dinasti Ming dan dinasti Qing selama hampir 5 abad lamanya. Kota terlarang memiliki luas sekitar 720.000 meter persegi, 980 bangunan, dan lebih dari 8.000 ruangan. Kota terlarang disebut merupakan koleksi terbesar struktur kayu kuno di dunia oleh UNESCO. Bahan yang digunakan meliputi seluruh batang kayu berharga Nanmu yang ditemukan di hutan Baradaya Tiongkok, serta balok marmer besar dari tambang di dekat Beijing. Lantai-lantai dari aula utama dilapisi dengan batu bata emas, batu bata paving yang dipanggang khusus dari Suzhou. Saat Kekaisaran Mongolia mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15, peradaban epik lainnya sedang bangkit di Amerika Selatan. Pada puncak kejayaannya pada tahun 1525, Kerajaan Inca membentang dari Ekuador dan Peru di utara hingga Chili di selatan, dan merupakan kerajaan terbesar di benua Amerika sebelum masa pemerintahan kolonial Spanyol.
Sebagian besar arkeolog sepakat bahwa Machu Picchu dibangun pada pertengahan abad ke-15 sebagai warisan Kaisar Inca, Pachacuti. Machu Picchu dibangun di atas pelana di antara dua gunung, Machu Picchu dan Huayna Picchu, di pegunungan Cordillera Timur di Andes. Sayangnya, Machu Picchu ditinggalkan karena berita penaklukan Spanyol di utara dan tidak ditemukan lagi sampai pada tahun 1911 oleh penjelajah Amerika Hiram Bingham. Era awal modern ditandai dengan Renaissance di Eropa dan eksplorasi dunia baru. Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Turki Utsmani selanjutnya memblokade jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa yang berpusat di Konstantinopel. Sehingga bangsa Eropa tidak mendapatkan rempah-rempah kecuali dengan harga yang mahal seperti emas. Hal itulah yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan dan menemukan pusat rempah-rempah di Asia. Spanyol dan Portugis merupakan dua kerajaan pelopor penjelajahan kala itu. Christopher Columbus melakukan pelayaran perdana dari Spanyol pada tahun 1492 untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke India. Namun, yang dia temukan adalah Pulau Karibia dan daratan Amerika. Pulau Hispaniola yang saat ini terbagi antara Haiti dan Republik Dominika adalah pulau pertama yang dihuni oleh Spanyol. Kota Santo Domingo didirikan pada tahun 1498 dan merupakan bangunan permanen tertua di dunia yang menjadi markas penjajah Spanyol pada awal abad ke-16. Kota ini ditata dalam sistem grid dan menjadi contoh bagi semua kota yang didirikan di Amerika oleh Spanyol. Fortaleza Ozam diakui sebagai bangunan militer tertua di Amerika dan terletak di pintu masuk kolonial Ciudad di sisi barat muara sungai Ozama. Seiring berkembangnya wilayah kerajaan Spanyol secara eksponensial selama abad ke-16, demikian halnya wilayah Rusia. Setelah 14 tahun menjadi Adipati Agung Moskow yang berada di bawah protektorat Bizantium, Ivan IV mendeklarasikan dirinya sebagai Tsar seluruh Rusia dan mendirikan negara Rusia yang dikenal sebagai Kesaran Rusia. Negara ini berkembang dengan kecepatan 35.000 meter persegi per tahun hingga berdirinya Kekaisaran Rusia pada tahun 1721. Kremlin adalah kompleks benteng di ibu kota Rusia, Moskow. Selesai dibangun pada tahun 1495 dengan tembok bata merahnya yang indah menjulang mengelilingi beberapa istana dan katedral. Yang paling mengesankan dari semua istana Kremlin adalah istana Grand Kremlin yang selesai dibangun pada tahun 1849 dan menjadi kediaman resmi Presiden Rusia. Kremlin terletak di tepi sungai Moskow, tepat di sebelah timur beberapa landmark terkenal Rusia lainnya, Lapangan Merah dan Katedral Vasili yang dikenal sebagai Katedral Saint Basil. Dari kata Prancis yang berarti kelahiran kembali, Renaissance Italia berlangsung sekitar tahun 1300 hingga 1600 Masehi dan merupakan periode kemajuan budaya yang besar, mempengaruhi sebagian besar Eropa dan menandai berakhirnya abad pertengahan. Pada era ini, karya seni besar dihasilkan antara lain Katedral Florence, Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, dan Langit-Langit Kapel Sistina karya Michelangelo. Michelangelo, seorang pelukis, pematung, dan arsitek berbakat. Karya seni lain dalam resume Michelangelo adalah Basilika Santo Petrus yang terletak di sebelah Kapel Sistina di Vatikan. Ini adalah gereja terbesar dan terpenting dalam iman Katolik dan salah satu contoh terbaik arsitektur Renaissance. Secara khusus, kubah Basilika adalah salah satu mahakarya Michelangelo dan memiliki tampilan dan konstruksi yang serupa dengan kubah Katedral Florence yang diselesaikan 2 abad sebelum selesainya pembangunan Basilika Santo Petrus.
Setelah bertahun-tahun berada dalam periode peperangan, pada awal abad ke-17, Jepang memasuki Renaissance versi mereka, zaman Edo, yang ditandai dengan perdamaian, kemakmuran ekonomi, dan penganut seni. Hal ini mendorong banyak bangunan paling spektakuler di Jepang. Salah satunya adalah Kastil Himeji yang dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur kastil Jepang. Kastil Himeji awalnya dibangun pada abad ke-14, tetapi diberikan sebagai hadiah kepada Ikeda Terumasa, seorang penguasa feodal yang berpengaruh. Terumasa selanjutnya membangun kembali seluruh kastil dari tahun 1601 hingga 1609, dan hingga saat ini kastil tersebut kurang lebih masih utuh. Himeji adalah salah satu dari 3 kastil terkenal di Jepang yang memamerkan gaya Hirayama. 2 lainnya adalah Kastil Matsuyama yang dibangun pada tahun 1603 dan Kastil Suyama yang juga dibangun kembali pada zaman Edo. Seperti perang Yunani Persia di masa lampau, perang Bizantium Ottoman terjadi di Anatolia dan menjadi saksi kebangkitan Kesultanan Ottoman dan runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Dari abad ke-16 hingga 19, Kesultanan Ottoman menguasai wilayah luas di sekitar Mediterania hingga Afrika. Ahmed I memerintah Kekaisaran Ottoman dari tahun 1603 hingga 1617 dan membangun sebuah masjid yang menakjubkan, Masjid Biru, Istanbul. Masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Sultan Ahmed dianggap sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur Ottoman dan terdiri dari 1 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Sama spektakulernya dengan eksteriornya. Interior masjid ini dilapisi dengan lebih dari 20.000 ubin keramik buatan tangan dan lebih dari 200 jendela kaca berwarna. Selain Masjid Sultan Ahmed, sebelumnya pada tahun 1550, Sultan Sulaiman I memerintahkan pembangunan Masjid Sulaiman yang diarsiteki oleh Mimar Sinan, arsitek paling terkenal di era Ottoman. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Istanbul, bahkan lebih besar dibandingkan Masjid Biru. Desain masjid ini menggabungkan desain bangunan Islam dan desain Bizantium. Masjid ini juga memiliki keunikan dibandingkan masjid lainnya karena tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, melainkan juga digunakan sebagai fasilitas umum seperti madrasah, perguruan tinggi, tempat pemandian umum, rumah sakit, serta dapur. Zahir Uddin Muhammad atau dijuluki Babur adalah keturunan langsung Genghis Khan dan Timur Leng dari Asia Tengah yang mendirikan Kekaisaran Mughal di India. Sama seperti perkembangan budaya yang terjadi di Eropa dan negara-negara Asia lainnya, Kekaisaran Mughal mengembangkan seni dan budaya Muslim India. Shah Jahan Sultan Mughal kelima membangun berbagai arsitektur mengesankan seperti Benteng Agra, Masjid Jama, dan Taj Mahal. Taj Mahal adalah mausoleum marmer putih menakjubkan yang dibangun pada tahun 1632 untuk mengenang istri Shah Jahan yang meninggal secara tragis saat melahirkan anak ke-14 mereka. Mausoleum ini memiliki kubah spektakuler yang menyaingi Basilika Michelangelo, 4 menara, dan kompleks taman simetris seluas 17 hektar yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna. Dinding marmernya dihias dengan motif dan kaligrafi yang rumit oleh sekitar 20.000 pengrajin. Taj Mahal adalah karya arsitektur terbaik Mughal dan salah satu bangunan paling dihormati di dunia. Seperti Spanyol,
Sejak abad 16, Perancis juga melakukan kolonisasi di Amerika. Kolonisasi Perancis terbagi menjadi dua periode. Yang pertama terjadi pada abad ke-16 dan 17, yang merupakan kolonisasi terbesar kedua di belakang Spanyol. Dan abad ke-19 dan 20 sebagai imperium terbesar kedua setelah Britania. Kota Quebec terletak di Sungai Saint Lawrence, didirikan pada abad ke-17 dan merupakan situs pemukiman Prancis tertua di Amerika Utara. Kota ini terdiri dari dua bagian. Kota atas terletak di puncak Kap Diaman yang menghadap ke sungai, sebuah posisi strategis yang penting bagi Prancis. Kota bawah terletak di bawah tanjung dan berisi lebih banyak bangunan dari masa kolonial, termasuk Gereja Katolik Roma, Notre Dame de Victoire. Meskipun tidak terkait dengan kekaisaran kolonial Prancis, elemen yang paling mencolok dari cakrawala Quebec adalah Chateau Frontenac, sebuah hotel bersejarah yang dibangun oleh perusahaan kereta api Pasifik Kanada pada tahun 1893. Arc de Triomphe de l'Étoile merupakan salah satu monumen paling terkenal di kota Paris. Terletak di Bukit Saya, yang tepat berada di tengah persimpangan jalan raya berbentuk bintang 5. Bangunan ini mulai dibangun sejak 1806 atas perintah Napoleon Bonaparte, dengan tujuan untuk menghormati jasa para tentara kebesarannya. Pembangunan monumen ini sempat dihentikan sampai pada masa pemerintahan Raja Louis Philippe pada 1833 hingga 1836. Jenazah Napoleon pernah dibawa melewati monumen ini pada 15 Desember 1840 dalam perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Invalides. Tidak lama setelah koloni Perancis jatuh ke tangan Inggris, pada akhir abad ke-18, Perang Revolusi Amerika pecah yang berujung pada deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776 dan berdirinya Amerika Serikat. Tak lama setelah konstitusi ditandatangani, Kongres Amerika Serikat didirikan dan Thomas Jefferson meluncurkan kompetisi untuk merancang gedung US Capitol yang baru. US Capitol Building dibuka pada tahun 1800 dan diperluas lebih lanjut pada tahun 1850-an dengan mencakup beberapa sayap tambahan dan kubah ikoniknya yang dibangun dengan besi cor seberat 4.500 ton. Bangunan besar yang kita lihat saat ini terdiri dari 5 tingkat yang berisi hampir 600 ruangan termasuk kamar DPR dan kamar Senat. Keduanya bertempat di sayapnya masing-masing. US Capitol Building adalah salah satu contoh terbaik arsitektur neoklasik dan berdiri sebagai monumen simbolis penting bagi rakyat Amerika. Pada awal abad ke-19, Napoleon Bonaparte berusaha menyatukan seluruh Eropa di bawah kekaisaran Perancis. Portugis dan Spanyol diserbu oleh Perancis dan memaksa keluarga kerajaan Portugis melarikan diri ke Brazil. Pada saat yang sama, Eropa memasuki era romantisme yang membawa kemajuan signifikan di berbagai bidang seperti penulisan, musik, dan arsitektur. Istana Pena adalah salah satu bangunan paling menarik dari periode ini dan merupakan contoh arsitektur romantis. Terletak di puncak bukit yang menghadap ke pedesaan sekitarnya, situs di mana Istana Pena berada memiliki sejarah panjang. Awalnya digunakan sebagai kapel dan diubah menjadi biara yang hancur akibat gempa bumi Lisbon tahun 1755. Raja Ferdinand kemudian membeli properti tersebut dan antara tahun 1842
dan 1854 membangun sebuah istana yang digunakan oleh keluarga kerajaan Portugis. Eksteriornya menunjukkan pengaruh gaya lain termasuk Neo-Gotik, Neo-Islam, dan Neo-Renaissance, dan diwarnai dengan warna merah dan kuning cerah. Zaman modern ditandai dengan revolusi industri, kolonialisme, dan imperialisme, era romantik, dan perang dunia. Teknologi berkembang pesat yang terlihat dari berbagai penemuan dan pencapaian arsitektur, transportasi, dan industri. Peradaban manusia mulai memasuki era globalisasi. Salah satu inovasi paling menakjubkan di abad ini adalah terusan Suez. Terusan atau kanal kapal sepanjang 193 km yang terletak di Mesir, menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Kanal ini memungkinkan kapal dari Eropa menuju Asia tanpa harus mengelilingi Afrika terlebih dahulu. Sebelum adanya terusan Suez, beberapa transportasi air dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. Terusan Suez cukup strategis dan vital dan menjadi salah satu penemuan terpenting manusia di era modern. Terusan Suez mulai dibangun pada tahun 1859 atas prakarsa insinyur Prancis Ferdinand de Lesseps dengan mengerahkan sebanyak 1,5 juta penggali dan diresmikan pada tahun 1869. Di periode yang sama, Jerman modern belum terbentuk, melainkan terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan kecil dengan yang terbesar di antaranya adalah Kerajaan Bavaria. Pada tahun 1864, Ludwig II naik tahta pada usia 18 tahun dan memerintah Bavaria hingga kematiannya pada tahun 1886. Terpesona dengan arsitektur kastil ksatria Jerman pada tahun 1869, Ludwig mulai membangun tempat perlindungan bergaya romantis di wilayah pegunungan tempat ia memerintah. Dia menghabiskan banyak waktu sebagai seorang anak di sebuah kastil bernama Hohenschwangau dan menulis dalam suratnya kepada komposer terkenal Jerman, Richard Wagner, kastil ini akan lebih indah dan layak huni daripada Hohenschwangau. Raja Ludwig menamai kastil tersebut dengan New Hohenschwangau, dan kastil tersebut baru menggunakan julukan Neuschwanstein setelah kematiannya pada tahun 1886. Jembatan Brooklyn adalah salah satu keajaiban teknik di era industrialisasi dan menjadi jembatan gantung kawat baja terpanjang pertama di dunia. Selesai dibangun pada tahun 1863, jembatan Brooklyn dengan menara bergaya neogotik membelah sungai East dan menghubungkan Manhattan dan Brooklyn. Patung Liberty memiliki ketinggian lebih dari 93 meter dan berat sekitar 204 ton. Struktur dan komponen patung Liberty dirancang di Prancis oleh pemahat Frédéric Auguste Bartholdi dan desainer Gustave Eiffel, lalu dikirim lewat laut ke Amerika Serikat sebagai hadiah 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.
dan merupakan ungkapan persahabatan antara Prancis dan Amerika Serikat. Revolusi industri adalah periode kemajuan dalam proses manufaktur yang terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Salah satu terobosan besar pada periode ini adalah meningkatnya produksi besi, yang merupakan logam paling penting dalam banyak bidang termasuk arsitektur. Berbeda sekali dengan gaya arsitektur lain pada saat itu. Menara Eiffel dibangun antara tahun 1887 hingga 1889 dan hanya terdiri dari kerangka kisi-kisi besi cor raksasa. Tingginya 324 meter dan pada saat pembangunannya merupakan gedung tertinggi di dunia, hampir 2 kali lipat ukuran pendahulunya, Monumen Washington. Nama menara ini diambil dari nama insinyurnya, Gustav Eiffel, yang juga membangun kerangka besi untuk patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Salah satu keajaiban lainnya adalah terusan Panama yang membentang sepanjang 82 km, membelah Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Ide awal pembuatan terusan Panama dicetuskan oleh Raja Charles V dari Spanyol pada tahun 1524. Keberhasilan pembangunan terusan Suez, Ferdinand de Lesseps mulai membangun terusan Panama pada tahun 1880, namun terhenti pada tahun 1893. Selanjutnya pembangunan diambil alih oleh Amerika Serikat pada tahun 1904 dan dibuka pada tahun 1914. Pembangunan terusan Panama menerapkan inovasi teknologi konstruksi yang cukup kompleks, dan hal tersebut tidaklah mudah karena topografi wilayah dan iklim yang ekstrim, sehingga memakan korban jiwa lebih dari 25.000 pekerja. Selama 1 abad lebih, terusan Panama menjelma sebagai salah satu titik fokus perekonomian global yang menampung lebih dari 900.000 kapal dan terus bertambah. Meskipun bendungan telah dibangun sejak 5.000 tahun yang lalu, teknik dan rekayasa pembangunan bendungan dalam 1 abad terakhir telah berkembang pesat. Selain untuk pasukan air, pengendalian banjir dan irigasi, bendungan modern dibangun untuk menyediakan pembangkit listrik. Hoover Dam, bandungan beton gravitasi lengkung yang dibangun di Black Canyon di Sungai Colorado pada tahun 1936, adalah contoh utama kemajuan besar yang dicapai dalam rekayasa bendungan. Bendungan besar yang membendung Danau Mead berdiri setinggi 221 meter dan memiliki kapasitas waduk seluas 28,5 juta hektar dan mampu menyediakan 4 miliar kilowatt jam pembangkit listrik tenaga air, cukup untuk memasuk kebutuhan listrik swasta dan publik bagi lebih dari 8 juta orang di Nevada, Arizona, dan California setiap tahunnya. Dulunya merupakan bendungan tertinggi di dunia, Hoover Dam kehilangan gelarnya karena bendungan Mauve San setinggi 820 kaki di Swiss pada tahun 1957.
Empire State Building adalah sebuah pencakar langit berlantai 102 yang terletak di Midtown Manhattan, New York City. Gedung ini memiliki tinggi puncak 381 meter. Jika menggabungkan menara antenanya, tinggi gedung ini mencapai 443,2 meter. Namanya diambil dari julukan New York, yaitu Empire State. Empire State Building sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia selama 40 tahun. Sejak selesai dibangun pada tahun 1931 sampai rampungnya Menara Utara World Trade Center pada tahun 1972. Empire State Building memiliki gaya arsitektur unik yang disebut Art Deco yang mempresentasikan modernisasi dunia yang begitu cepat. Setelah menjadi ibu kota kerajaan kolonial Portugis pada tahun 1808, ketika keluarga kerajaan Portugis melarikan diri dari Napoleon, Kekaisaran Brazil mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugis pada tahun 1822. 67 tahun kemudian, kudeta militer mengakhiri kekaisaran dan menandai berdirinya Republik Brazil pertama pada tahun 1889. Meskipun Brazil masih mengalami banyak kekacauan politik, kampanye untuk mendirikan patung Yesus Kristus di Rio de Janeiro diluncurkan. Cruz de Redeemer atau Cristo Redentor bertengger di puncak gunung Corcovado yang menghadap ke pantai-pantai terkenal di Rio. Tingginya 30 meter dan beratnya sedikit di atas 600 ton. Berbeda dengan patung Liberty yang terbuat dari rangka besi dan kulit tembaga, patung Cruz de Redeemer terbuat dari beton bertulang yang dilapisi ribuan ubin batu sabun. Patung ini resmi dibuka pada tahun 1931 setelah 9 tahun pembangunan dan dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru pada tahun 2007. Jembatan Golden Gate berdiri di atas pintu Teluk San Francisco yang menghadap ke Samudra Pasifik dan menghubungkan San Francisco dan Marin. Jembatan ini dirancang oleh Joseph Strauss, seorang insinyur sipil yang berpengalaman. Panjang jembatan yang dibangun antara tahun 1933 hingga 1937 tersebut adalah 2.727 meter, dengan jarak antara menara sejauh 1.280 meter. Serta dengan ketinggian mencapai 240 meter di atas permukaan air. Jembatan ini memiliki kawat baja sepanjang 80.000 mil dan kabel yang menghubungkan kedua menara berdiameter 36,5 inci, kabel terbesar yang pernah dibuat. Strauss merancang jembatan ini dengan gaya Art Deco yang populer pada saat itu. Saat pertama kali dibuka, jembatan ini menjadi terpanjang dan tertinggi di dunia dan menjadi keajaiban teknik yang sangat mengesankan pada masanya. Hampir 1 abad setelah Brazil memperoleh kemerdekaan dari Spanyol, Australia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1901. Pada tahun 1955, kompetisi desain internasional
diluncurkan untuk gedung opera baru, dan pada tahun 1957, seorang Denmark, John Utzon, diumumkan sebagai pemenang. Pembangunan Opera House memakan waktu lebih dari 14 tahun. Atap gedung opera terdiri dari serangkaian cangkang, melambangkan layar yang digunakan untuk melintasi perairan di depannya. Interiornya berisi 6 ruang pertunjukan termasuk ruang konser yang dapat menampung hingga 2.000 orang. Selain karya seni yang ditampungnya, Sydney Opera House adalah bagian dari salah satu festival paling menarik dan kreatif di dunia, Vivid Sydney, yang merupakan festival tahunan di ibu kota Australia. Tak jauh dari Opera House, berdiri jembatan Sydney Harbour yang membentang di pelabuhan Sydney dari kawasan pusat bisnis hingga pantai utara. Memasuki milenium ketiga, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya berkembang semakin masif. Kemajuan di berbagai bidang seperti manufaktur, transportasi, informasi dan komunikasi, arsitektur, dan sosial ekonomi pada umumnya menjadi semakin cepat dan tak terduga. Berbagai negara di belahan dunia berlomba-lomba menciptakan pencapaian epik, salah satunya dalam hal bangunan tertinggi di dunia. Uni Emirat Arab memperoleh kedaulatan dari Inggris pada tahun 1971. Uni Emirat Arab terletak di sisi timur semenanjung Arab, menghadap ke Teluk Persia. Negara yang relatif kecil ini terdiri dari 7 emirat, termasuk Dubai dan Abu Dhabi, dan merupakan rumah bagi salah satu perekonomian terkuat di dunia. Berkat kekuatan ekonominya, Uni Emirat Arab mengalami lonjakan konstruksi selama beberapa dekade, yang menjadikannya salah satu proyek raksasa paling ambisius yang pernah ada di dunia. Sejak tahun 2010, Burj Khalifa telah berdiri sebagai gedung tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 828 meter, mengalahkan pendahulunya, Menara Shanghai, dengan tinggi mencapai 632 meter. Tepatnya 6 kali tinggi piramida Agung Giza yang tingginya mencapai 138 meter. Arsitektur bangunan ini didasarkan pada karya seni Islam besar lainnya, termasuk Masjid Agung Samarra. Struktur raksasa ini berdiri sebagai bukti batas kemampuan manusia, dan masih harus dilihat kapan ketinggian bangunan ini akan terlampaui. Demikianlah garis besar pencapaian manusia yang terbesar, menakjubkan, dan mengagumkan, yang terangkum dalam garis waktu peradaban manusia. Entah kapan dunia ini akan berakhir, tapi peradaban manusia akan terus lahir, tumbuh, dan kapan saja bisa berakhir. Ini adalah sekedar catatan. Bumi dan manusia akan terus berjalan pada garis takdirnya. Ini hanyalah satu catatan. Nantikan dan ikuti catatan perjalanan kami selanjutnya.